Assalamualaikum keluarga Ujung Oppa. Saya seorang muslim. Ini mengenai kepercayaan Ujung Oppa ya. Sejak lahir sampai sejauh ini kedua orang tuaku mempercayai agama Buddha. Jadi sejak kecil sampai waktu SMP kelas 3 masih ingat, aku sering dibawa ke kuil. Kan aku anak baik, jadi kalau diajak aku pasti ikut ya. Seperti itu. Awalnya Ujung Oppa percaya enggak ya? Kan ikut ke kuil ya, bersama orang tua aku. Dan setelah aku masuk SMA, ada seorang teman aku, sahabat aku, namanya Munsik. Dia seorang yang mempercayai Protestan. Dia merayu aku ke gereja selama 5 tahun ya. Wah. Jadi waktu aku SMA kelas 3, pertama kali aku ke gereja. Karena itu adalah keinginan besar dari dia. Jadi ke gereja kan. Tapi sekali ke gereja, selama 1 tahun aku enggak ke gereja lagi. Aku bawa alasan yang ini itu, sibuk, pura-pura sakit. Cuma waktu itu aku enggak percaya ada Tuhan, terus agak balas gitu ya. Tapi setelah Ujung Oppa masuk universitas, aku selama 2 tahun aku ke gereja seminggu sekali ya. Kalau orang gereja beribadah hari Minggu itu wajib ya. Terus aku ikut wamil kan. Setelah itu mungkin ke gerejanya setahun sekali, 2 tahun sekali. Jadi bisa dikatakan Ujung Oppa nggak punya agama ya. Tapi jangan heran, orang Korea 50% lebih nggak punya agama. Lebih percaya leluhur dan nenek moyang kita gitu. Kalau misalkan, kan Ujung Oppa tadi kasih tahu, misalkan kalau aku ke kuil Buddha, itu karena ada pengaruh dari orang tua. Terus kakek dan nenek saya Katolik. Heran kan? Terus adik aku nggak punya agama. Kalau di Korea nggak aneh. Karena masing-masing menghargai kepercayaan. Jadi boleh beda agama. Walaupun nenek saya setahun lalu sudah meninggal ke surga. Oke, balik ke topik ya. Aku jadi seorang Protestan itu juga kalau dikatakan karena ada teman aku kan, ya mengajak aku, akhirnya aku ke sana. Jadi bukan dari hati aku. Terus beberapa hari yang lalu Ujung Oppa menjadi muslim, seorang mualaf. Itu dari hati aku. Apa alasannya Ujung Oppa menjadi seorang mualaf? Banyak yang tanyain tentang itu ya. Udah 15 tahun nih aku bolak-balik Korea Indonesia. Ujung Oppa mengenal negara Indonesia. Berarti sampai sejauh ini mempunyai banyak teman Indonesia, baik tinggal di Korea maupun tinggal di Indonesia maupun tinggal di luar Korea dan luar Indonesia. Jadi pasti ada pengaruh dong dari teman-teman aku. Kenapa aku 15 tahun bolak-balik Korea Indonesia? Ujung Oppa dulu S1-nya ambil jurusan penerjemahan bahasa Melayu dan Indonesia. Dan cukup lama Ujung Oppa kerja di bidang pendidikan di Korea sebagai guru bahasa Indonesia, dosen, dan pengarang buku bahasa Indonesia buat masyarakat Korea, dan jadi penerjemah di kepresidenan. Terus 5 tahun lalu Ujung Oppa debut sebagai penyanyi dangdut yang pertama kali, first Korean dangdut singer di Indonesia. Selama 15 tahun pasti banyak hal yang Ujung Oppa alami. Aku udah biasa mendengar dan melihat atau menonton dan ketemu orang-orang muslim yang tentang agama Islam. Jadi enggak asing. Jadi bisa dikatakan udah terbiasa bagi aku. Misalkan mendengar azan, mendengar sholawat, dan seringkali nyobain makanan halal di Korea atau di Indonesia juga. Kalau sebelum mengenal negara Indonesia, ya aku nggak tahu sama sekali tentang agama Islam.
dan tentang Muslim. Sama sekali nggak tahu. Terus sama sekali nggak berminat. Dan selama ini, selama 15 tahun, sama sekali nggak ada masalah bergaul sama teman-teman yang memeluk agama Islam. Jadi akrab banget. Malah mereka, aku merasa lebih dekat daripada teman aku yang sudah lama gitu. Kadang-kadang gitu ya. Walaupun pertama kali kenal, tapi selalu senyum, ramah tamah. Mungkin itulah ciri khas orang Indonesia, bukan hanya Muslim. Kalian masih ingat enggak? Ujung Oppa dulu sering banget dengerin sholawat, terutama dari Sabian Gambus. Mungkin itu juga adalah salah satu alasan yang mempengaruhi Ujung Oppa senang, udah membuat Ujung Oppa tidak terlalu asing tentang agama Islam. Dulu aku ikut nyanyi juga, tadi juga ikut nyanyi, nggak tahu ya. Kalau dengar sholawat, aku merasa tenang, bahagia. Nggak tahu alasannya kenapa. Sudah beberapa tahun seperti itu. Bukan hanya dari Sabian Gambus, ada banyak yang musisi yang sholawat itu kan. Mungkin pengaruh yang paling besar Ujung Oppa memutuskan untuk menjadi mualaf Muslim itu adalah sahabat aku di Korea. Sekarang namanya Muhammad Son. Namanya sahabat, tahu dia seperti apa. Aku panggil Muhammad Son beliau ya. Beliau beberapa bulan lalu menjadi mualaf. Itu kebetulan banget. Ujung Oppa untuk liputan ke Masjid Korea di Ansan. Ansan itu adalah kampung orang Indonesia di Korea. Pas lebarannya, hari pertama Idul Fitri, liput yang ustadz, yang orang-orang yang sholat seperti apa, yang pekerja Indonesia yang tinggal di Indonesia. Enggak ada kameramen kan yang rekamin saya. Jadi waktu itu aku ngajak Muhammad Son. Awalnya dia tolak, beberapa kali aku ngajak. Kenapa aku harus ikut? Tolong temannya aku, tolong rekamin. Ya akhirnya dia, ya udah, cepat ya. Jadi aku bilangnya setengah jam, tapi ternyata 2 jam di situ ya. 2 jam lebih, karena ada kejadian ini. Setelah selesai ceramah dari Ustadz, ada waktu sesi tanya jawab, Q&A gitu ya, Q&A ya. Muhammad Son tanya, aku tertarik dengan agama Islam, tapi aku takut. Katanya ada larangan ini, itu, pengen belajar tapi takut. Jawaban Ustadz, tidak usah takut, dan bicara panjang lebar gitu ya. Ujung-ujungnya ditanyain sama beliau Ustadz ke Son PD, Anda mau masuk Islam? Tiba-tiba Muhammad Son, ya saya mau masuk Islam, menjadi seorang Muslim. Aku kaget kan. Jadi aku beberapa kali nanyain ke Muhammad Son, memang benar? Harus serius ya, jangan bercanda. Harus dipertimbangkan hal yang ini. Karena aku pasti kaget kan, karena awalnya dia nggak mau ke masjid. Tapi setelah 1 jam, 2 jam lebih, dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Merinding aku. Setelah itu beberapa bulan lagi, Muhammad Son menikah dengan seorang muslimah yang bercadar. Ya, wanita Indonesia yang tinggal di Korea, bekerja di Korea ya. Dan waktu itu pun aku masih ragu-ragu, apakah Muhammad Son bisa tahan hidup di Korea sebagai seorang Muslim? Nah, dengar ya, kalau di Korea persentase yang mempercayai agama Islam itu 0,05%. Bisa dibayangin? Yang itu mereka pun jarang yang mengaku. Karena sampai sejauh ini bagi mata orang Korea, bukan mungkin hanya bagi mata orang Korea, masih ya di mata orang bukan Muslim, masih asing gitu, masih asingnya kalau menghadapi Muslim atau agama Islam. Jadi aku mikirnya Son PD, Muhammad Son ya nggak bisa tahan lama
Tapi ternyata, wah, dia sekarang daripada siapapun bahagia. Perjuangan dia luar biasa. Kalau yang pernah ke Korea atau ke negara lain, gimana pandangannya terhadap Muslim? Penduduknya bukan mayoritas yang Muslim gitu maksudnya ya. Pasti agak pandangannya a주 gimana gitu kan. Tapi Muhammad Sun menghadapi banyak tantangan, nggak menyerah. Sekarang kata Muhammad Sun, cita-citanya mau jadi ustadz, terus mau membangun masjid di Korea. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan semenjak beliau menjadi mualaf, kehidupan dia berubah drastis 180 derajat. Dia dipecat dari perusahaan kantor karena enggak kumpul saat minum alkohol, enggak makan daging berdua, terus tengah-tengah hilang untuk sholat, kan 5 kali sholat kan. Jadi udah beberapa bulan katanya penghasilannya kosong. Untung ada istri kan cari uangnya. Dia sekarang auranya udah berubah. Aku sering kontak, terus kadang video call, terus sering lihat foto-foto di IG. Dulu wajahnya penuh dengan kekhawatiran atau stres atau kegalauan. Sekarang enggak. Wajahnya apa? Berkinclong, gagah, penuh dengan kepercayaan. Kelihatan lebih ganteng. Pakai mata cowok juga, walaupun dia cowok ya. Lama sekali bicara tentang Muhammad Sun. Ada alasan yang lain ujung opa menjadi mualaf. Tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba sih. Udah 15 tahun aku menyaksikan dan bergaul dengan banyak muslim. Ribuan orang lebih. 15 tahun itu. Semua orang ingin menjadi bahagia. Semua orang ingin menghindari situasi yang membuat kita stres atau depresi atau galau, termasuk ujung opa. Gimana caranya bisa jadi bahagia? Ujung opa umurnya sudah 33 tahun, 7 Juli 19 ulang tahun ya. Bukan maksudnya kasih kado. Untuk menjadi bahagia harus jadi kaya, harus jadi ganteng atau cantik, harus gimana? Ujung opa bisa dikatakan kalau perekonomiannya lumayan stabil ya. Ayah saya seorang direktur utama di Hyundai, perusahaan besar. Walaupun aku belum pernah minta uang ya, karena ujung opa anak mandiri. Sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak usah bicara yang ini. Kebahagiaan itu berasal dari bukan kekayaan, itu pasti. Buktinya ujung opa, aku merasa belum pernah bahagia. Misalkan ada yang nanya, kapan kamu paling bahagia? Waktu melakukan hal apa yang paling bahagia? Aku belum pernah jawab, karena aku nggak tahu. Tapi, aku begitu ketemu sama teman-teman Indonesia, maupun teman-teman dari luar negeri yang percaya Islam, mereka selalu senyum dan berasa bahagia dari dalam. Itu yang aku merasakan selama 15 tahun. Ujung opa juga pengen bahagia. Apa rahasianya dari mereka membuat mereka percaya dan bahagia? Benar-benar kepo, benar-benar bikin ujung opa kepo. Tanpa paksaan, ujung opa memutuskan untuk menjadi muslim. Dan ujung opa udah menjadi seorang muslim. Dan kita adalah brother. Dan ujung opa sangat senang. Nggak usah merasa kesepian lagi ya. Dan untuk ke depan, ujung opa akan ketemu ustadz siapa belum tahu ya, dan mau belajar pelan-pelan tentang agama Islam, akan membuktikan pilihan ujung opa benar. Jadi perlu banyak dukungan dari teman-teman Indonesia, termasuk keluarga ujung opa.
tolong banyak doain buat Ujung Oppa dan tolong banyak support buat Ujung Oppa. Assalamualaikum. Ini udah jam berapa ya? Ini udah jam 3. Ini udah jam 3 ya. Oke, terima kasih ya. 안녕.